Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video selanjutnya kita akan menguji beda untuk 3 kelompok, yaitu untuk mahasiswa yang berlatar belakang guru SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk menguji 3 kelompok data ada 2 tes yang kita gunakan, yaitu One Way ANOVA dan Kruskal-Wallis. Nah, pada video sebelumnya, data ini sudah kita uji normalitasnya untuk 3 kelompok data ini, yaitu berdasarkan latar belakang mengajarnya ya, SD, SMP, dan SMA, dan ternyata didapatkan bahwa data ini termasuk data yang berdistribusi normal, sehingga tes yang kita gunakan untuk uji bedanya adalah One Way ANOVA karena termasuk data parametrik. Nah, bagaimana langkahnya? Pertama kita mulai dari analyze, kemudian pilih compare mean. Nah, kita pilih One Way ANOVA. Nah, untuk dependent list kita pilih total, kemudian faktor kita pilih mengajar. Kemudian kita klik bagian post hoc, centang bagian to case B, kemudian continue, pilih option. Nah, kita checklist descriptive dan homogeneity of variance test, kemudian continue. Oke. Nah, seperti ini One Way ANOVA-nya. Nah, didapatkan rata-rata untuk pendidikan dasar 77,058, pendidikan menengah pertama 73,928, dan pendidikan atas sebesar 74,000. Nah, sekarang kita buat buat interpretasinya dari hasil pengujian One Way ANOVA pada aplikasi SPSS ini. Nah, ini adalah hasil tes One Way ANOVA pada aplikasi SPSS. Nah, selanjutnya kita membuat interpretasi dari hasil pengujian ini. Yang pertama, kita copy di bagian deskriptif. Nah, seperti apa interpretasinya? Yang pertama, berdasarkan output SPSS, kita dapat melihat perbedaan rata-rata data kelompok jenjang pendidikan dasar dengan rincian sebagai berikut. 1. Rata-rata jenjang maaf 77,058. Rata-rata jenjang pendidikan menengah. Dengan 73,928. Dengan demikian
maka secara kualitatif, secara deskriptif disimpulkan bahwa rata-rata jenjang pendidikan yang tertinggi adalah pendidikan dasar. Nah, artinya untuk mahasiswa yang mengajar di pendidikan dasar memiliki rata-rata ketergantungan menggunakan ChatGPT lebih besar, yaitu 77,058. Lalu berikutnya kita copy yang tabel test of homogeneity variance. Nah, ini juga kita buat interpretasinya berdasarkan output SPSS test of homogeneity of variance diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,538. Jadi yang ini Bapak Ibu ya, 0,538, karena nilai signifikansi 0,538 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 3 kelompok jenjang pendidikan tersebut adalah sama atau homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one-way ANOVA terpenuhi. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi sudah benar kita menggunakan uji one-way ANOVA karena nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,538. Selanjutnya kita copy tabel ANOVA-nya. Nah, kita akan menguji apakah 3 sampel tadi atau 3 kelompok data tadi memiliki rata-rata yang sama atau berbeda. Nah, di sini kita lihat nilai signifikansinya berdasarkan tabel ANOVA sebesar 0,194. Nah, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka rata-rata nilainya sama, tetapi jika kurang dari 0,05 maka rata-ratanya berbeda. Nah, berdasarkan ini, berdasarkan output ANOVA di atas, diketahui nilai sig sebesar 0,194 itu lebih dari 0,05.
sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga jenjang atau ketiga kelompok data ya, kelompok data memiliki rata-rata yang sama, atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga kelompok mahasiswa dalam ketergantungan menggunakan ChatGPT dalam menyelesaikan tugas kuliah, sehingga tidak perlu dilakukan uji efek size. Nah, jadi karena nilai signya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga kelompok jenjang itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, dikarenakan tidak memiliki perbedaan yang signifikan, maka kita tidak perlu melakukan uji efek size. Oke, jadi itu Bapak Ibu cara uji beda untuk 3 kelompok data. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.